Swastiastu, selamat siang, jam siang. Nama saya Gusti Prawijo Sumartiko. Di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi acara di Banjar Creative Space yang bertujuan untuk mensukseskan Indonesian Creative Cities Network. Yang kebetulan saya selaku pembudidaya ikan hias bahan yang juga di sini memperkenalkan hasil budidaya saya di rumah yang selama ini mungkin sangat membantu bagi kami, bagi saya sendiri untuk menambah pendapatan di masa pandemi. Apalagi kita tahu sendiri di masa pandemi ini kurang lebih sudah 2 tahun ini kita dirumahkan, tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya, ini sangat membantu bagi kami. Kemudian juga ini rekan saya juga, saudara di sini ada produk akuariumnya juga, akuarium diisi hiasan-hiasan seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya menambahkan, kami berharap dengan mengikuti event ini, kedepannya ada uluran tangan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan produk-produk kami dan lebih memperkenalkan produk ini lebih luas ke masyarakat, sehingga produk kami lebih dikenal dan akan meningkatkan pendapatan kami. Selamat siang. Kali ini saya hadir di tengah-tengah kegiatan penandatanganan MOU antara Pemkab Gianyar dengan ICCN. Jadi ICCN itu adalah membangkitkan usaha-usaha kreatif yang ada di masyarakat. Jadi salah satunya adalah kreativitas di bidang bonsai. Kebetulan saya adalah petani, penggemar, sekaligus kolektor di bidang bonsai. Jadi saya sangat senang sekali kegiatan ini bisa dilangsungkan di Banjar kami sendiri, Taman Glot, sehingga nanti ke depannya produk-produk kami, khususnya bonsai akan bisa dikenal di mana-mana lewat YouTube, lewat YouTuber, sehingga akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi perkembangan usaha kami di bidang bonsai. Terima kasih. Nama saya Gusti Putri Sumawati, bisa dipanggil dengan Ayu. Saya merupakan ketua dari Yayasan yang lebih dikenal dengan Yayasan Tani Dedesari, di mana yayasan itu memiliki 5 bidang yang kita baik dari kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ekonomi. Berikut adalah produk-produk yang dari sini yang kita naungi. Untuk komunitasnya ada berapa keluarga ini Bu naungi? Atau kalau komunitasnya ada berapa usaha atau untuk saat ini kita membantu warga masyarakat di Banjar Taman Glot yang kira-kira jumlah penduduknya itu 150 kan, dengan beberapa kegiatan ekonomi yang kita Ya asli, ini kita ada. Kalau di Gianyar ada penting. Ini
Bisa pakai gini kalau kami habis banyak di papan ini masih depan lah dikit dari kuning ini di sini kalau ambil minum tadi Ya, sejarah oh tawan sih kan datang kita lihat dulu Pak kegiatan kami selama setiap bulannya di Banjar kami Pak. Jadi dari posyandu balita kami yang ini kader-kader kami dan posyandu remaja yang membantu kami dari puskesmas yang terhormat Menteri BUMN beserta rombongan yang kami hormati Direktur Utama Pertamina beserta rombongan yang kami hormati pula Ketua ICCN beserta rombongan serta hadirin dan undangan yang kami hormati pula. yang paling bagus kalau kalah ini yang paling bagus untuk gula darah Permintaan yang lembut seperti bunga saat mekar. Sebelum Bapak Ibu yang kami hormati melakukan peninjauan di mana kita akan memberikan tanda selamat datang dengan pemakaian udang dan pemakaian selendang. Dan juga pada saat ini hadir dari pimpinan daerah yang telah mendampingi Menteri BUMN, ada Wakil Gubernur Bali, Bupati Gianyar, Paglisir Puri Ubur, serta lainnya. Kami persilakan untuk berkenan melakukan peninjauan terlebih dahulu dengan didampingi oleh Bapak Klian Banjar Taman Kelot. selama pandemi jadi kreativitasnya ya. Dia pensiunan guru yang punya ini. Dia pensiunan guru. Sangat luar biasa yang bisa menghasilkan hal tersebut. Nah ini dia. Dan kemudian setelah itu baru tahun ini di PON yang di Papua
kita juga dipercaya untuk membuat burung cendrawasih, burung kasuari dan burung itu untuk memberikan acara pembukaan dekor. Karena semua bahannya itu dari natural. Sebenarnya waktu ini Dubai Expo ini sudah kita diminta sebenarnya, cuma karena spirit itu yang terlalu dan juga karena pandemi, jadi ongkos kirim itu 10 kali lipat lebih harga barang, jadi diputuskan oleh pihak Dubai Expo hanya untuk memakai talent lokal. Banyak kan Nanti ke depan Pak dikembangkan kembali kalau aktif Pak didukung anak-anak muda kami. Jadi selain ini Bapak, kami juga memiliki masyarakat kami, jadi dari kuliner Bapak, jadi masyarakat kami banyak juga membuat kue-kue kuliner jajanan Bali. Ini jajanan Bali yang kami miliki Bapak. Jadi ini dari ya nanti kalau cicip-cicip silakan. Jadi ya. Jadi ini juga makanan-makanan tradisional kami yang rasanya lumayan otentik kali ini semua. Ya, ini. Kemudian kami juga di Banjar kami, Banjar Taman Kulon memiliki yayasan yang mendukung semua UMKM, didukung pendanaannya oleh koperasi kami. Jadi koperasi adalah pengelola keuangan yang ada di Banjar. Yayasan adalah untuk mensejahterakan masyarakat kami. Jadi ini kami memiliki posyandu balita. Jadi ini kadernya beliau dari perawat di Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Sanglah. Jadi ikut membantu ini makanan-makanan sehat yang kami berikan kepada balita setiap bulannya. Nah kemudian ini masyarakat kami juga membuat dari jadi juara 1 tahun 2020 dan ini hasil karya dari recycle plastik. Jadi kami coba pasarkan dan ini hasil karya untuk membuat mereka kreativitas, kita tidak bermain yang menentukan terutama main handphone, jadi mereka dan ini pelatihnya Bapak. Mungkin Bapak bisa mainkan sebentar di sini Bapak. Silakan coba. Mudah-mudahan menginspirasi dari Kira-kira kita ada bertahan dari mana ya? Ibu Dirut mungkin Ibu Dirut. Oh, Ibu Dirut. Mundur ya, kita mundur. Baik, terima kasih Bapak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Bapak sudah
Kemudian ini hasil karya kami. Silakan Dan juga kami persilakan kepada seluruh Acara program tanggung jawab sosial dan lingkungan Banjar Kreatif Space Ubud. hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak Menteri dan hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan saya pandu. Om Awigenam Astu, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyan Kusuma, Om Adityasya Paramyoti Rakti Om Sang Hyang Widiwas yang menguasai ketiga dunia dalam wujudmu sebagai pasukan dengan kemahakuasaan Cadu Sakti, Wibu Sakti, Nyana Sakti dan Kriya Sakti. Sembah bakti hamba panjatkan kehadiran yang dalam acara Banjar Creative Space pada hari ini, Senin 27 Desember 2021. Om Sang Hyang Parabakam yang merupakan sumber dari semua makhluk hidup di alam semesta ini, kami menundukkan kepala memuja yang semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat menjadikan Balai Banjar sebagai pusat komunitas kreativitas yang unggul dan berdaya saing. Om Sang Hyang Widiwasa. Kami semua inilah makhluk yang hidup, yang serba kekurangan. Untuk itu kami memohon tuntunan dan sinar suci, serta kami memohon ampunan atas semua kekeliruan, kesalahan yang kami perbuat, baik dalam perbuatan kami, perkataan maupun pikiran kami. Om Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Sriyam Bawantu. Om Sidirasi, Prakasi, Astusi. Om Shanti, Shanti, Shanti. hadirin. Selanjutnya, sambutan Wakil Gubernur Bali, Prof. Jooke Sukawati, disilakan. Izin Pak Menteri, saya buka masker tadi dengan Pak Presiden kita bicara aman. Yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Markan Turkiya, yang saya hormati Direktur Utama Pertamina Jawa, yang saya hormati Ketua Indonesia Creative Cities Network Bapak Tuki, yang saya hormati Sesmen BUMN Bapak Susyanto, yang saya hormati staf khusus Presiden Anak Agung Gedera Ari Wipayana, yang juga saya hormati Deputi SDM dan IT KBUMN Bapak Teddy, yang luar biasa, menjadi titik tolak yang luar biasa karena pemerintah Provinsi Bali juga selaku warga Pak Menteri, setiap desa yang di Bali yang jumlahnya 1.493 desa adat itu sudah dilengkapi sekarang dengan fasilitas wifi. Jadi antara desa dengan Banjar, di Banjar itu ada 4.600, desanya ada 1.493. Ini fasilitas dipasang pemerintah dan pemerintah biaya semua.
Jadi hampir seluruh desa di Bali sudah tercover oleh WiFi. Mudah-mudahan fasilitas yang dibangun didukung konektivitas pemuda-pemuda khususnya para Yowano dan bahasa Bali disebut Yowana. Mudah-mudahan fasilitas dan juga kerja keras Bapak Menteri khususnya, saya harapkan ke depannya Bali akan ikut juga bisa tampil tidak saja sebagaimana sebelumnya dengan pola-pola tradisional, tapi juga mengikuti perkembangan zaman sekarang teknologi digital. Masyarakat di 5 Banjar oleh Pertamina ke ICCN. Dengan persilakan untuk berada di depan, kami undang Direktur Utama Pertamina, Ibu Nika Widiawati, Ketua ICCN Bapak Vicky C. Sartari, dan Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Dengan hormat, disilakan. Penyerahan simbolis bantuan program pemberdayaan masyarakat di 5 Banjar oleh Pertamina kepada ICCN disaksikan oleh Menteri BUMN Republik Indonesia dan Wakil Gubernur Bali. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur yang barusan sama Bapak Presiden, Pak. Saya yang paginya, Pak. Bapak yang Pak Bupati ketemu lagi. Para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, terima kasih. Terus membimbing masyarakat pada hari ini. Ketua ICCN, Wakil Ketua DPRD yang hadir juga hari ini, sehat terus. Ibu Dirut, Pak Ses, Pak Deputi, dan tentu sahabat saya yang terhormat langsung dari kantor Presiden datang mengawasi. Tentu pada hari ini bukan saatnya kita mengeluh, tetapi justru ini saatnya kita bangkit. Tidak hanya di Bali, saya rasa di seluruh dunia sekarang kita mendapat tekanan yang luar biasa. Terutama Indonesia. Ada nomor 1, bagaimana kita terus ditekan dalam pembukaan pasar global. Yang kedua, tentu disrupsi daripada digital yang tadi disampaikan. Yang ketiga, tentu bagaimana kesehatan ini yang memang kita alami saat ini. Tentu pasar global artinya apa? Bukan berarti kita anti asing atau kita tidak suka turis asing, itu salah besar. Tetapi pasar global artinya apa? Bahwa memang Indonesia punya keinginan bahwa sumber daya alam kita yang kita miliki saat ini, Bapak Presiden ingin dihilirisasi di Indonesia. Jadi seperti nikel, ya kalau bisa diproduksi di Indonesia sampai baterai listriknya. Atau misalnya batu bara yang mungkin 2060 sudah tidak terpakai lagi. Kenapa tidak digasifikasi di Indonesia menjadi metanol yang selama ini impor? Dan ini bagian apa? Pembukaan lapangan pekerjaan. Kalau hanya raw materialnya saja yang dikirim, ya tentu kita tidak dapat apa-apa. Apalagi data menunjukkan 50% itu di Indonesia ekspornya masih raw material. Jadi artinya apa? Sudah seyogyanya ya memang Indonesia harus merubah strategi besarnya. Sama juga kalau bicara digital ekonomi, akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang, akan banyak jenis usaha yang hilang. Nah ini tentu menjadi concern. Karena itulah kenapa Bapak Presiden juga insya Allah tahun depan akan menekankan yang namanya hilirisasi daripada ekonomi digital. Artinya apa? Bahwa ya memang market kita yang sangat besar
jangan sampai sama dengan sumber daya alam dipakai pertumbuhan untuk bangsa lain. Terakhir adalah kesehatan itu sendiri yang kita hari ini masih bergantung oleh produk-produk asing. Bahan bakunya 95% impor. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terlihat musuhnya. Nah, artinya apa? Ya kesehatan ini akan menjadi momok untuk 10 tahun mendatang ketika kita tidak merubah cara berpikir kita. Nah, karena itulah tentu kami dari BUMN diberi tugas oleh Bapak Presiden, di mana kita merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia untuk coba menjawab 3 kesulitan tadi. 1, saya rasa ini Ibu Nike Pertamina sedang ditugaskan, adalah tadi membangun petrochemical ya, yang selama ini Indonesia nggak punya. Itu Thailand punya, Singapura punya, Malaysia punya. Akhirnya baju, ini baju dari petrochemical sekarang. Kalau dulu dari ulet sutra, nah sekarang petrochemical benangnya. Ya, obat-obatan dari petrochemical. Nah, karena itu sekarang Pertamina tidak lagi hanya bisnis bensin, tapi akan bisnis petrochemical, sehingga tadi kita bisa mengurangi beban. Apakah bahan baku obat ataupun tadi bahan baju-bajuan, ini benang-benang berubah sekarang. Nah, ini yang kita sedang ditugaskan Bapak Presiden. Sumber daya alam lainnya sama. Bagaimana juga sekarang kami di Antam ya sedang diminta untuk memproduksi nikel sampai baterai listrik. Yang kita nanti akan lihat makin banyak juga mobil listrik. Tidak cukup di situ, kita ditugasin juga bahwa yang namanya Telkomsel sekarang juga harus terus membuka jaringan seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan mengenai Wi-Fi. Karena memang sekarang teknologinya Wi-Fi. Membaca berita Wi-Fi, main game Wi-Fi, nonton Wi-Fi, belajar main musik Wi-Fi. Semua yang tidak bisa dinikmati hanya bisa dipandang. Nah, ini yang kita lakukan di Benoa. Cukup tidak? Hari ini Bapak Presiden menaruh lagi batu pertama rumah sakit internasional. Jadi nanti Bali bukan hanya saja pusat pariwisata, tapi nanti pusat kesehatan. Karena ini pertama kali adanya kawasan ekonomi khusus kesehatan di Bali. Ya. Di mana ini juga akan jadi 2023. Sebuah rumah sakit internasional yang standar internasional. Tidak tanggung-tanggung partnernya Mayo Clinic dari Amerika. Artinya apa? Setelah G20 ini ada 2 lokomotif besar di Bali, Benoa dan Sanur, untuk terus menarik turis dari luar negeri balik ke Bali dengan 2 strategi. Yang dulunya hanya pesawat terbang, sekarang ada yang namanya lewat laut, dan adanya kebutuhan kesehatan, bukan hanya jalan-jalan. Jadi ini luar biasa. Ditambah tadi keberpihakan dari Bapak Presiden dan BUMN yang terus sekarang kita dorong melalui program-program yang ada di BUMN, yang salah satunya bagaimana pemberdayaan UMKM itu terus ditingkatkan. Dan tentu yang terakhir, kita terus mengawal budaya Bali. Salah satunya tepuk tangan yang dilakukan Pertamina hadir sampai Banjar-Banjar. Dan nilainya buat saya besar, Pak. Bayangkan, 1 Banjar 200 juta. Ini kalau di daerah lain denger, Ibu Dirut dimusuhin ini. Jadi ini luar biasa komitmennya. Jadi apa? Ada kesinambungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat,
dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Tetapi bukan waktunya mengeluh, justru waktunya bangkit, karena itu kita investasi lagi. Investasi G20 untuk Bali, investasi lagi infrastruktur untuk di Bali, dan sekalian tadi kegiatan masyarakat terus digulirkan. Dan saya berharap Bali bangkit. Saya lihat tadi sudah mulai banyak turis yang hadir, tidak seperti saya datang 2 bulan yang lalu, tidak ada orang sama sekali. Dan hari ini pun saya menginap di Ubud dengan seluruh keluarga saya. Jadi kalau kemarin honeymoon dengan istri saya nginep bukan di Ubud, hari ini istri saya nginep di Ubud. Jadi itu saja, terima kasih Bu Nike. Saya berharap dengan bantuan Pertamina, UMKM, anak-anak muda bisa terus meningkatkan kemampuan. Dan yang terakhir saya lupa, kita juga punya yang namanya Padi UMKM, marketplace daripada pengadaan seluruh perusahaan BUMN di bawah 400 juta harus UMKM, tidak lagi untuk orang lain. Dan ini sudah terdaftar 13.700 UMKM dengan nilai transaksi yang sangat besar. Coba tebak Pak Bupati berapa? Selama setahun. Hah? 10 triliun. Pak Vicky udah tahu dia. 17,4 triliun. Jadi intinya apa? Pengadaan BUMN di bawah 400 juta sekarang untuk UMKM. Nah, kayak tadi ketika saya ngeliat banyak produk bagus, tolong mulai dipromosikan lagi di Padi UMKM. Dan ini sudah banyak yang menikmati. Mudah-mudahan banyak UMKM di Bali juga menjadi bagian daripada pengadaan yang ada di BUMN. Sekali lagi terima kasih. Om Santi Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya saling kene ya dua. Saya